Mereka berempat, Tejo, Joko, Andri, dan Sigit, kembali berjalan di tengah hutan tanpa tahu arah. Mereka hanya terus berjalan agar bisa segera keluar dari hutan sebelum malam menjelang. Tetapi sepertinya harapan mereka sirna. Hari sudah berganti menjadi malam. Mereka mulai berjalan lambat karena tidak ada seorang pun dari mereka yang membawa senter. Mereka hanya mengandalkan cahaya bulan purnama yang bersinar di langit. Suara burung-burung yang tadinya riuh berkicau kini sudah menghilang, entah kemana. Burung-burung itu pergi, mungkin mereka kembali ke sarangnya yang aman dan nyaman, tidak seperti mereka berempat yang tersesat di hutan. Joko yang memimpin langkah mereka selalu menengok ke belakang untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Joko menebas belukar yang menghalangi jalan di depannya. Di kejauhan samar terlihat cahaya yang bersinar. Bukankah itu cahaya yang bersinar dari rumah-rumah penduduk desa? Ucap Joko bahagia. Keempat pemuda itu mempercepat langkahnya dengan semangat. Sebentar lagi mereka akan keluar dari hutan. Tiba-tiba Joko mendadak berhenti. Ketiga pemuda di belakangnya juga ikut berhenti agar tidak menabrak tubuh Joko. Joko mengarahkan jari telunjuknya di depan hidungnya. Mereka semua terdiam mengikuti arahan Joko. Rupanya cahaya yang terlihat tadi bukan berasal dari rumah penduduk, tapi dari api unggun yang sengaja dinyalakan. Terlihat sosok manusia yang sedang memanggang daging yang ditusuk di atas api unggun yang menyala. Siapa yang membuat api unggun di tengah hutan? Tanya Andri berbisik. Lihatlah, wajahnya penuh bulu. Bukankah itu Aul, manusia setengah serigala? Ucap Tejo. Mereka berempat terpaku di tempat tidak berani bergerak. Tiba-tiba Aul itu berdiri dan berbicara. Keluarlah, aku tidak akan memakan kalian, ucap Aul itu. Mereka berempat bingung apakah akan keluar atau tetap sembunyi di balik semak. Akhirnya Joko memilih keluar pelan-pelan dari tempat persembunyiannya, disusul ketiga temannya di belakangnya. Duduklah di dekat api unggun. Aku akan menunjukkan jalan keluar dari hutan, ucap Aul itu. Dengan takut-takut, keempat pemuda itu duduk di depan api unggun. Tenanglah, aku tidak akan makan daging manusia. Aku lebih suka daging ayam dan daging kelinci, ucap Aul itu. Sebenarnya kamu siapa? Apakah manusia atau hantu? Tanya Sigit lirih. Siang hari aku adalah manusia, tapi saat malam aku berubah menjadi manusia setengah serigala. Karena itu aku setiap malam bersembunyi di dalam hutan, ucap Aul itu. Berarti Bapak adalah manusia setengah serigala? Tanya Tejo penasaran. Iya, ilmu ini adalah ilmu turun-temurun. Aku tidak bisa menghindari takdirku. Setiap keturunan laki-laki terpilih di keluargaku akan mewarisi kutukan ini. Aku sudah tidak tahu bagaimana menghilangkan kutukan ini, ucap Aul itu. Bapak sebenarnya tinggal di mana? Tanya Joko. Bapak tinggal di desa subur. Nama Bapak Purnomo, ucap Aul itu. Bukankah Bapak yang mengantar Murni ke jalan besar? Ucap Tejo. Murni pernah bercerita saat tersesat di hutan sampai ke desa subur dan bertemu dengan Pak Purnomo yang mengantarnya ke jalan besar. Iya, sebenarnya sejak di dalam hutan, Bapak ingin menolong Murni agar bisa secepatnya keluar dari hutan. Tapi rupanya dia ketakutan melihat muka Bapak. Makanya pas pagi hari, Bapak sudah berubah menjadi manusia. Bapak segera menolongnya
dan mengantar ke jalan besar, ucap Pak Purnomo. Dulu nenek pernah bercerita bahwa seseorang di desa sunyi pernah menganut suatu ilmu hitam dan berubah menjadi manusia serigala. Tetapi rupanya cerita itu salah. Manusia serigala ternyata berasal dari desa subur, ucap Tejo. Nenekmu tidak salah. Kakek buyut yang menganut ilmu hitam itu berasal dari desa sunyi, tetapi kemudian mempunyai istri di desa subur dan tinggal di sana. Bahkan ada yang bilang kakek buyutku dulu sebenarnya adalah ayah Nyai Cempaka yang melarikan diri dari desa sunyi setelah rumahnya dibakar oleh Tumenggung Diro. Entah cerita itu benar atau tidak, karena hanya seperti dongeng yang diceritakan orang tua untuk menidurkan anaknya, ucap Pak Purnomo. Pak, tadi siang ada seekor serigala yang menggigit tanganku. Apakah itu Bapak? Tanya Tejo. Bukan. Kan aku sudah katakan, Bapak tidak memakan daging manusia. Pasti kamu digigit serigala hutan, karena Bapak pernah melihatnya ada di hutan sini. Sini tanganmu akan kuobati, ucap Pak Purnomo. Tejo dibantu Andri melepaskan lilitan kain di pergelangan tangannya. Pak Purnomo segera meludahi luka itu. Ah! Teriak Tejo kesakitan. Tahan, lukamu akan segera sembuh setelah terkena semburan air liurku, ucap Pak Purnomo. Ternyata benar apa yang dikatakan Pak Purnomo. Perlahan-lahan rasa perih di pergelangan tangan Tejo mulai hilang. Lukanya tidak berair lagi dan sepertinya akan segera sembuh. Pak Purnomo membagikan daging ayam yang dipanggangnya kepada keempat pemuda itu. Bapak hebat banget bisa menangkap ayam-ayam hutan untuk dimakan, ucap Andri. Ini bukan ayam hutan. Bapak beli ayam di pasar untuk dibawa ke hutan saat malam hari. Bapak memelihara beberapa ayam di hutan ini. Aku sering membeli dari Pak Bimo yang tinggal di desa sunyi, ucap Pak Purnomo. Pak Bimo itu bapakku, ucap Joko. Pak, desa kami terisolir karena Nyai Cempaka. Kami ingin menemukan jalan keluar. Berarti Bapak bisa menunjukkan jalan keluar agar sampai ke desa subur, ucap Andri bersemangat. Iya, Bapak tahu. Sudah beberapa hari ini Bapak tidak bisa keluar dari hutan ke desa subur. Tetapi Bapak bisa keluar di tepi hutan desa sunyi. Bapak memilih tetap tinggal di hutan daripada nanti menakuti warga desa sunyi, ucap Pak Purnomo. Berarti walaupun menyusuri sungai, kita tidak akan bisa keluar dari desa sunyi. Pak Purnomo sendiri sudah berusaha mencari jalan, tetapi tidak bisa keluar dari hutan, ucap Tejo lesu. Iya nak, tidak ada jalan keluar, kecuali kalian bisa mengalahkan dan mengurung Nyai Cempaka kembali, ucap Pak Purnomo. Itu sangat sulit, kecuali kita dapat menemukan keris Gentala, ucap Joko. Dari mana kamu tahu soal keris Gentala? Tidak sembarang orang tahu tentang keris Gentala, tanya Pak Purnomo. Seorang kuntilanak yang telah lama tinggal di pohon pinggir danau sunyi memberitahuku, Pak, ucap Joko malu-malu. Ayo, aku akan menunjukkan jalan ke tepi hutan sebelum malam semakin larut. Jangan sampai kalian menjadi korban Nyai Cempaka, ucap Pak Purnomo. Pak, besok pagi setelah berubah menjadi manusia, tinggallah di rumahku, ucap Tejo. Terima kasih nak, atas kebaikanmu. Bapak tinggal di hutan saja. Bapak sudah mendirikan pondok di tengah hutan, ucap Pak Purnomo.
Pak Purnomo memimpin jalan di depan, diikuti oleh keempat pemuda yang kelelahan karena seharian berjalan di dalam hutan. Tak lama kemudian mereka sampai di pinggir hutan. Ajaib sekali, kenapa Bapak begitu cepat menemukan jalan ke tepi hutan? Ucap Sigit takjub. Aku ini manusia setengah serigala. Jangan meremehkan kemampuan indera penciumanku, ucap Pak Purnomo terkekeh. Sekarang cepatlah pulang ke desa, masuk rumah dan kunci semua jendela dan pintu rapat-rapat, ucap Pak Purnomo. Bapak beneran tidak mau ikut kami tidur di desa? Tanya Tejo. Aku sudah nyaman tinggal di gubuk dalam hutan. Aku tidak pernah diganggu makhluk halus selama tinggal di dalam hutan, ucap Pak Purnomo. Baik Pak, terima kasih atas bantuannya. Besok kalau siang hari Bapak membutuhkan sesuatu seperti bahan makanan atau pakaian, datanglah ke rumahku atau ke balai desa sunyi. Bapak bisa mendapatkan bahan makanan dan pakaian di sana, ucap Joko. Iya, nanti kalau Bapak butuh sesuatu, Bapak akan keluar hutan dan datang ke desa sunyi, ucap Pak Purnomo. Pak Purnomo segera berbalik dan melangkah ke dalam kegelapan hutan. Tejo, Joko, Andri, dan Sigit segera meneruskan perjalanan ke rumah Tejo. Mereka semua akan tidur di sana. Suasana perjalanan menuju ke desa sangat mencekam. Tidak ada seorang pun yang berlalu lalang di jalan. Bahkan binatang-binatang malam pun tidak unjuk suara. Jalan menuju rumahmu suasana sama seperti di dalam hutan, sepi dan menyeramkan, ucap Andri. Nanti kalau ketemu makhluk halus jangan berlari kencang, ninggalin aku di sini. Seumur-umur aku belum pernah melihat makhluk halus, ucap Sigit. Andri segera memukul pundak Sigit setelah mendengar kata-katanya. Dia merasa sebal karena Sigit berbicara yang tidak-tidak. Takutnya mereka akan benar-benar ketemu makhluk halus. Kamu jangan bicara sembarangan, Git. Apa kamu lupa kita pernah melihat penampakan hantu air? Dan itu sudah membuatku trauma. Bagaimana mungkin hantu air menginginkanku menjadi suaminya? Ucap Andri bergidik, ngeri mengingat kejadian di danau. Sigit cemberut karena Andri memukul pundaknya dan memarahinya. Sigit yang penakut merasa wajar jika dia berpesan agar tidak ditinggal lari saat ketemu makhluk halus. Dia takut dirinya tidak akan bisa lari saat benar-benar ketemu makhluk halus. Sudah, jangan berisik. Nanti kalian malah mengusik para makhluk halus penghuni desa sunyi, ucap Joko. Mereka mulai melewati ladang-ladang milik warga. Ladang-ladang itu tampak subur dan sebentar lagi bisa dipanen. Untung saja para penduduk desa sunyi rajin bekerja di ladang. Walaupun kita semua terisolir di dalam desa, sepertinya kita tidak akan kelaparan, ucap Andri. Iya, para penduduk desa sunyi sudah turun-temurun menggarap ladang subur peninggalan orang tua. Mereka semua sudah terbiasa bekerja keras, ucap Tejo. Kenapa perjalanan ke rumahmu terasa lama sih? Dari tadi tidak sampai-sampai, ucap Sigit menggerutu. Ya jelaslah tidak cepat sampai. Kita sudah sangat kepayahan berjalan di hutan seharian. Makanya kita hanya berjalan pelan-pelan, ucap Joko. Tiba-tiba keempat pemuda itu merasakan sebuah tiupan angin yang menerpa tengkuk, terasa lembut dan dingin. Mereka hanya terdiam, tidak menunjukkan rasa takut. Mereka merasa malu satu sama lain kalau ketahuan mereka takut, padahal jantung mereka berdebar dengan kencang. Bersamaan dengan tiupan angin, wangi melati mulai menusuk hidung. Di depan mereka berdiri sosok wanita dengan kain kebaya dan jarik di bawah lutut. Rambutnya awut-awutan,
putih dan panjang, terurai. Wajah wanita itu tidak asing bagi Joko dan Tejo. Mereka sangat mengenal sosok wanita itu. Wanita itu menoleh dan memperlihatkan giginya yang penuh darah dan belatung. Dia berjalan ke arah para pemuda yang terpaku di tengah jalan. Dengan langkah tersiok-siok, baju yang menempel di tubuhnya basah dan terus meneteskan air berbau anyir dan busuk. Tubuh keempat pemuda itu hanya terpaku di tempat dan tidak bisa digerakkan. Mata mereka terbelalak ingin berteriak namun tidak bisa. Saat sosok Ibu Minah itu semakin dekat, bau melati bercampur bangkai makin menusuk hidung. Keempat pemuda itu memejamkan matanya karena tidak kuat melihat penampakan Bu Minah yang mengerikan dan berbau busuk. Ternyata sosok Bu Minah hanya melewati keempat pemuda itu. Sosok itu terus berjalan menjauh ke arah sungai tempat dia mati tenggelam. Setelah sosok Bu Minah hilang, keempat pemuda itu bisa menggerakkan kembali tubuhnya. Mereka berempat terjatuh lunglai di tanah seperti orang yang kehabisan tenaga. Mereka terdiam, duduk di atas tanah. Pikiran mereka dipenuhi ingatan kejadian yang baru saja mereka alami, melihat sosok Bu Minah yang mengerikan. Setelah ketakutan mereka mereda, Joko mulai bersuara. "Kenapa sosok Bu Minah menghantui desa kita?" tanya Joko. "Entahlah, mungkin karena kematiannya tidak wajar, tenggelam di sungai," ucap Tejo. "Kita semua benar-benar pengecut. Kita sama sekali tidak bisa berlari, malah terpaku di tempat. Kukira kalian akan berlari meninggalkanku. Ternyata kita semua sama, terpaku di tempat dan ketakutan," ucap Sigit. "Iya, sosok Bu Minah begitu mengerikan. Padahal dia hanya berjalan melewati kita tanpa mengganggu. Bukannya kamu sudah terbiasa bertemu Mbak Laras kuntilanak? Kenapa kamu juga ketakutan saat melihat sosok Bu Minah?" tanya Tejo pada Joko. "Entahlah, aku tidak pernah merasa takut saat bertemu dengan Mbak Laras, kecuali saat pertemuan pertama aku sampai pingsan di pinggir danau. Sekarang setiap dia datang menemuiku selalu berparas cantik. Tidak menakutkan sama sekali," ucap Joko. Setelah ketakutan mereka hilang, mereka segera berdiri dan meneruskan perjalanan ke rumah Tejo. Perjalanan mereka menuju rumah Tejo aman dan lancar. Mereka tidak bertemu lagi sosok makhluk halus yang mengganggu, tetapi cuacalah yang mengganggu perjalanan mereka. Tiba-tiba hujan turun dengan sangat derasnya. Mereka terpaksa berteduh di teras rumah Pak Karto yang beberapa hari ini tidak ditempati karena Pak Karto sedang dirawat di puskesmas. Rumah Pak Karto gelap dan sepi, Jok. Berarti sosok yang kita ikuti di hutan bukan Pak Karto. Sepertinya Pak Karto masih dirawat di puskesmas, ucap Tejo. "Iya, berarti tadi siapa dong sosok yang mirip Pak Karto di hutan?" tanya Joko. "Sepertinya itu ulah makhluk halus yang menyerupai Pak Karto untuk menyesatkan kita di hutan. Kita semua dengan bodohnya mengikutinya sampai menyeberangi rawa-rawa becek. Lihatlah pakaian kita kotor dan bau gara-gara menyemplung di rawa-rawa," ucap Andri menggerutu. "Coba buka pintu rumah Pak Karto, siapa tahu tidak terkunci. Kita bisa tidur di rumahnya malam ini," ucap Tejo. Joko mencoba membuka pintu rumah Pak Karto. Mereka semua cukup beruntung. Ternyata rumah Pak Karto tidak dikunci. Mereka segera masuk dan mengunci pintunya dari dalam. Gelap banget rumahnya. "Itu ada lampu teplok, coba dinyalakan. Masih adakah minyaknya?" ucap Sigit. Andri meraih lampu teplok yang tercendel di paku dinding dan mencoba menyalakannya.
Untunglah lampu teplok itu sudah ada minyaknya. Ruangan itu seketika terang walaupun hanya disinari lampu teplok. Setelah lampu teplok itu hidup, Andri mulai menyalakan lampu teplok yang ada di rumah Pak Karto untuk menerangi ruangan-ruangannya. Kamar mandi Pak Karto di dalam rumah atau di luar? Aku ingin membersihkan kakiku yang penuh lumpur dan bau, ucap Sigit. Iya, kamar mandinya di dalam rumah. Semua warga desa sunyi kamar mandinya di dalam rumah. Kan kita tidak boleh keluar di malam hari. Apa jadinya kalau malam hari kebelet, ucap Joko. Mereka bergantian membasuh muka dan badan yang kotor karena seharian berjalan di dalam hutan. Mereka meminjam kaos dan sarung Pak Karto yang terdapat di lemari. Setidaknya mereka bisa tidur dengan nyaman karena sudah bersih dan mendekati pakaian.